Oke, adik-adik sekalian, jadi dalam praktikum agrowisata, yaitu kita ingin memetakan atau merencanakan sebuah konsep agrowisata. Nah, studi kasus yang kita ambil itu terdekat saja, yaitu di wilayah Denpasar Utara, khususnya di wilayah Sumba Sembung. Jadi kita merencanakan di situ sudah ada jogging track, kira-kira bagaimana nanti kita mengimplementasikannya ya. Nah, nanti kalau misalnya dibutuhkan ke lapangan ya, silahkan ke lapangan. Lokasinya di sini ya. Coba kita buka Maps dulu misalkan Google Maps. Kita searching saja misalkan Sumba Sembung. Nah, ini sudah sangat sering orang ke sini ya. Ekowisata Sumba Sembung. Nah, ini di sini foto-fotonya sudah banyak karena ini memang untuk trek ya. Jadi sekalian untuk trek. Termasuk ini banyak yang upload ya di sini. Nah, ini adalah ini utamanya. Terus nanti jogging tracknya itu nanti akan kita delineasi. Nanti kalian tinggal searching saja jogging track. Nah, ini kondisi di sana seperti ini. Nah, nanti tugas kalian itu adalah kayak memperbaiki lah, merencanakan kira-kira sesuai yang ada itu mau kita apakan gitu, ya. Jogging track yang sudah ada, gimana caranya berkembang. Kita sebagai akademik membantu untuk memikirkan sesuatu atau membuat sebuah redesign ya dari segi geospasial. Oke, ini kita buka saja pertama QGIS-nya. Jadi saya menggunakan QGIS yang long term release ya, menggunakan QGIS desktop tinggal 227. Nah, nanti kalau misalkan adik sekalian belum install, ya tinggal diinstal. Itu ada di sini, misalkan tinggal di sini ya, QGIS download itu saja. QGIS download misalkan ini sudah, tinggal klik saja. Nah, pilih yang ini. Nanti cari yang ini ya, saya sarankan yang long term release. Yang ini ya, yang ini ya, get yang LTR. Yang terbaru itu adalah versinya 328. Oke, kalau sudah kita langsung buka QGIS-nya, sudah nyala seperti ini. Mungkin kalau di antara kalian sudah pernah dapat pelajaran GIS, pasti sudah muncul seperti ini. Tapi kalau belum, ya sudah kita tinggal buka saja. Misalkan seperti ini ya. Oke, tinggal kita data semua sudah saya sediakan untuk base map-nya ya. Data dasarnya sudah sediakan, nanti juga akan saya share ke apa ketua kelasnya atau ke kortinya. Terus misalkan datanya adalah yang akan saya share kalian adalah bentuknya nanti kurang lebih seperti ini ya. Nah, ada batas desa, kita ini ya, fokus yang ini ya, fokus yang formatnya adalah SHP yang ini ya, SHP. Ini kita tekan yang khusus SHP. Mungkin kalau kalian sudah dapat GIS serapnya di luar kepala ini ya. Pilih yang sudah SHP, terus kemudian kita drag and drop saja ke QGIS yang sudah kita buka. Nah, sudah muncul ya. Kalau sudah muncul, ini adalah wilayah yang warna yang belakangnya adalah batas desa, yang ini adalah wilayahnya. Terus kita aktifkan base map-nya karena kita di sini mau mendelineasi, mau merencanakan. Jadi uh, hal yang sudah ada saat ini existing jogging track-nya kita mau redesign, kita mau tambahkan. Tapi tambahkannya hanya semacam misalkan di zona ini kita tambahkan misalkan bunga-bungaan atau apa. Nanti silakan disesuaikan dengan teori yang ada. Misalkan kita aktifkan base map-nya atau Google Hybrid. Nah, kebetulan punya saya sudah lengkap ya. Punya saya sudah lengkap. Caranya gimana? Ya kita aktifkan browsernya. Kalau sudah tinggal kita aktifkan. Kita cari yang mungkin punya kalian tidak sebanyak ini ya. Kita cari yang Google Hybrid. Kalau misalkan tidak sebanyak ini, kita tinggal tambahkan. Tinggal klik kanan, misalkan klik New Connection. Tinggal namanya apa, tinggal URL-nya apa. Nah, gimana caranya nyari URL? Di internet sudah banyak ya orang-orang ini ya. Orang
mengupload atau sudah banyak yang mengupload basemapnya. Misalkan kita tinggal saja ya, misalkan basemap QGIS, misalkan QGIS Google Satellite ya, misalkan ini kan, misalkan ini misalkan ini tinggal kita ambil saja linknya ya. Kita ambil yang hybrid ya. Kita copy semuanya ini, copy semuanya, terus kemudian kita di sini new connection ya. Ingat ya, yang XYZ ya, XYZ Tools yang new connection. Terus kemudian namanya adalah misalkan contoh gitu. Jadi contoh base map. Kita tinggal klik di sini. Tinggal klik OK. Akan muncul di sini mana ya? Misalnya paling bawah dia atau sesuai update ya. Ini contoh base map misalkan. Jawabannya saya matikan, kita pakai contoh base map. Nah, bisa ya. Ini menggunakan contoh base map. Sama dengan ini. Oke, saya menggunakan yang punya saya saja. Kemudian ya, kemudian langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita buat terlebih dahulu batas desanya kita matikan. Atau mungkin pertama kita styling batas desanya ya. Kita klik 2 kali ya. Terus kemudian klik simple fill ya. Terus kemudian klik yang solidnya adalah no brush. Outline-nya kita ganti yang ini. Mungkin kita agak tebal atau mungkin tebal lagi. Warnanya misalnya kita ganti merah misalkan. Ini batas desa ya. Terus kita kasih label di sini, klik single label, terus kemudian klik name mode, ini nama desa ya. Terus klik teksnya, sudah, tinggal kita ganti saja. Misalnya saya suka yang bold italic, tinggal di buffer, tinggal di OK saja. Nah, akan seperti ini bentuknya ya. Jadi wilayah kerja kita fokus. Nah, kita juga overlapkan atau overlaykan ini kita hapus saja yang contoh yang wilayah Sumba Sembungnya ya, wilayah Sumba Sembung. Nah ini sebenarnya ini merupakan skripsi Kak kelas Anda ya, tahun 2015. Ini nanti papernya saya cantumkan di deskripsi. Pembimbingnya adalah Prof. Marso dan Bu Hidayat Tilanya, Prof. Hidayat Tilanya itu di Sumba Sembung. Nah, terus kita buat transparansinya terlebih dahulu. Ini kan kita peta kerja kita fokus di sini kan Sumba Sembung kan. Nanti kita merencanakan di sini kan kayak kita kayak mengembangkan lah wisata yang ada di sini. Karena saat ini kan hanya mungkin jogging track. Nah, apa yang bisa kita kembangkan itu nanti tugas kalian. Nanti mungkin apa namanya untuk pengembangan wisatanya mungkin bisa ditinjau dari segi tiga ya. Ada yang wisata alam apa yang bisa dijual, wisata buatan maupun religinya. Karena di situ juga ada Pura Sumba. Nanti gimana cara mengembangkannya. Misalkan ini klik 2 kali, tinggal kita buat transparansi ya. Adik-adik sekalian, kita buat transparansi. Kita outline-nya kita hilangin saja karena biar kerja kita tetap di situ. Kita warnain hijau. Ini hanya untuk memudahkan ini ya, untuk memudahkan interpretasi. Nah, terus kemudian kita apa namanya? Kita transparansikan ya kurang lebih 50 lah. Biar seperti ini ya. Biar nanti tembus ininya base map-nya bisa teroverlapkan atau bisa apa transparansi sehingga kita mudah untuk mendelineasi. Kalau misalnya kurang transparan ya sudah kita bikin misalkan 30 misalkan. Nah, sudah dianggap sudah oke ya. Sudah oke. Nah, nanti silakan didiskusikan apakah perlu ke lapangan atau cukup. Sebaiknya sih ke lapangan ya. Sebaiknya ke lapangan untuk mengecek lah nih kalau tahu ini kalau di peta seperti ini ya berarti ke atas itu adalah utara ya. Ke atas utara, ke bawah atau ke ini selatan, ini utara, selatan, barat, timur. Jadi arah utara. Jadi ini merupakan arah dari kampus Sudirman ya. Sudirmannya kan
Sudirmannya jauh-jauh di sini kan. Ini kan Renon, terus ke sini, ini Ayani Utara ini kan Ayani Utara, terus kemudian masuk lewat yang ini. Ini kan ada di sini ada toko pertanian. Mungkin pas dulu praktikum agronomi kalian pernah beli di sini. Kemudian di sini ada ekowisata Sumber Sembung. Nah, kalian masuk di sini. Ini semua kawasan sawahnya bernama Sumber Sembung. Nah, yang warna hijau ini merupakan wilayah Sumber Sembung ya. Nah, nanti peta kerja kalian seperti ini ya. Yang paling atas adalah batas desa, bawahnya adalah wilayah Sumber Sembung, bawahnya adalah Google atau Google Hybrid. Nah, ini adalah base map-nya. Nanti kita pemetaannya di sini ya. Kita merencanakannya kan di sini. Nah, gimana caranya merencanakan? Nah, yang pertama kita delineasi terlebih dahulu batasnya ya. Maksud saya jogging track-nya. Jogging track-nya sampai mana sih? Nah, sebenarnya yang paling bagus adalah kalian menggunakan GPS. OpenStreetMap ya yang paling bagus, OpenStreetMap yang paling murah lah karena itu gratis. Nanti untuk linknya bisa saya share juga di deskripsi. Itu saya pernah memberikan kuliah mengenai tentang pemanfaatan OpenStreetMap waktu Agustus tahun lalu. Nah, terus kemudian ini kita delineasi. Nah, caranya adalah uh, yang pertama ya, yang pertama kita klik adalah layer. Ya, tahap pertama untuk delineasi adalah layer ya. Terus create layer. Nah, kenapa ini saya buatkan di video? Jadi nanti adik-adik bisa mudah ya, meskipun nanti ini adalah kelompok, mungkin pasti bagi 3 kelompok nanti ya. Terus kemudian new shape layer ya, tinggal klik. Nah, kita mau membuat terlebih dahulu nanti ada 3 komponen di sini. Ada point, polygon, sama line ya. Nah, yang pertama kita kan membuat line terlebih dahulu kan nanti ya. Membuat line itu garis. Nah, kita buat line, kita langsung setting mengenai menuju zona lokal ya. Kalau misalkan WGS 84 ini merupakan zona yang secara umum, yang kita fokuskan di 50S itu di bagian wilayah Denpasar atau Bali. Terus kemudian kita simpan di sini, kita berikan nama misalkan jogging track misalkan. Jogging track. Nah, kalau biasakan nanti kalau membuat ini ada ya, tidak bisa dispasi karena nggak ini. Apa? Mohon maaf kalau misalnya saya salah nih jogging track misalkan, biasanya seperti ini jogging track, terus kemudian kita save saja. Kemudian atau kita kasih kode biar gampang ya. Kita kasih kode biar gampang. Biasanya kalau apa namanya format-format data berupa Indonesia dengan big itu sudah dikasih kode misalkan underscore di sini adalah LN. Jadi LN itu line garis ya. Kita siapkan terlebih dahulu ya, adik-adik ya, terus klik OK. Terus kemudian yang kedua, kita siapkan yang point. Create layer, new shape layer. Oke. Terus kemudian klik point. Dan kita langsung browse. Misalkan ini adalah lokasi penunjang, misalkan. Lokasi penunjang. Lokasi penunjang underscore PT. Itu apa? Point ya. Save. Terus kemudian klik OK. Ini muncul di sini ini ya, PT kalau garis-garis. Terus kemudian lagi satu layer, create layer, new shape file layer. Terus kemudian di sini adalah klik yang polygon. Kita browse saja, misalkan di sini adalah wilayah pengembangan, misalkan ya, wilayah pengembangan. Misalkan di sini adalah AR, atau area formatnya ya. Klik save, lihat polygon, ini misalkan tadi kita setting 50, terus kemudian kita klik save. Nah, seperti ini. Ya, sudah. Ini biasakan nanti kalau naruh titik yang paling atas, ya, terus bawahnya itu adalah line, bawahnya adalah AR. Anggap yang pertama kita mau nitiin ya, misalkan mau nitiin terlebih dahulu lokasi penunjangnya. Misalkan
lokasi penunjangnya, misalkan di sini petunjuk arah, misalkan di sini adalah ini. Kalau misalkan mau edit gimana? Edit tinggal tinggal klik ini. Bentar, saya aktifkan dulu ininya. Saya aktifkan dulu yang location toolbar, oke, toolbar, oke. Nah, saya aktifkan dulu ini tunggal editingnya. Tinggal klik kanan, ini tunggal editing. Ya, kalau sudah muncul seperti ini baru bisa diedit. Oke, terus kita masukkan terlebih dahulu adalah bentar. Ini sepertinya belum aktif nih. Layer styling. Lalu coba kita aktifkan yang lain, atribut table. Database oh ya, kita harus aktifkan terlebih dahulu nih ya, yang digitizing toolbar biar dia muncul di sini. Dia tidak perlu klik kanan ya, biar tidak perlu klik kanan sehingga lebih gampang. Oke, jadi ingat kalau misalnya ini belum muncul, karena nanti pas ngedit kita kesusahan ya. Ya, anggaplah kita munculkan di sini dulu dengan aktifkan yang ini. Klik yang digitizing toolbar ini. Oke, setelah itu langsung kita mulai nitiin, misalkan kasih titik, misalkan di sini adalah ekowisata Sumba Sembung. Nah, ini adalah misalkan petunjuk arah, misalkan. Nah, ini kan belum belum dikasih belum dikasih nama. Ya, kita kasih nama terlebih dahulu, klik kanan, open atribut tabel, terus kemudian kita klik yang ini ya, ini new field atau control W. Misalkan nama, ini adalah misalkan nama saja lah ya, nama, terus kita teks misalkan, terus ini akan kurang lebih 100. Ini adalah panjang teksnya nanti. Oke. Karena ini kita belum kasih nama sehingga belum muncul. Langsung kasih nama di sini misalkan Eko petunjuk arah, atau langsung namanya ya, Eko kita coba sembung. Eko di Nah, kita kasih kategori. Ini adalah namanya, kemudian kita kasih kategori. Kategori, misalkan kategori, kategori. Misalkan inilah teks ya kan. Ini juga kita harus bagus. Misalkan kategorinya adalah penunjang. Karena dia petunjuk arah ya, penunjang. Penunjang. Nah, ya kan. Terus kemudian di sini adalah ada tempat ngopi di sini. Nah, di sini ada tempat ngopi. Biasanya misalkan warung kopi gitu ya. Warung kopi. Kategorinya adalah tempat makan. Ini fungsinya untuk apa? Kategori ini nanti untuk memudahkan dalam style atribut tabel. Misalkan ada 10 warung kopi dengan nama-nama yang beda gitu. Kan kita harus kategorikan menjadi ini tempat makan atau penunjang atau apa. Nah, kalau misalkan nama ini kita tulis sesuai dengan apa yang ada di situ. Misalkan warung dicari misalkan. Oke, misalkan itu udah kalian tinggal tambahkan ya. Nih, nih. Terus terus di sini juga ada penunjang nih, kelompok budidaya ikan Mina misalkan. Di sini ada kan penunjang, misalkan namanya adalah kelompok Mina. Ini adalah penunjang. Nah, ini adalah atraksi-atraksinya ini. Nah, nanti, nah yang belum belum ada ini, nanti kalian ini ya, nanti kalian tinggal
Nih, tinggal apa namanya, yang belum ada ya kalian rencanakan tugasnya. Nah, misalkan di sini kalian tambah titik. Nah, ini tugasnya pengembangan kan gitu kan. Tugasnya itu dikembangkan. Nah, nanti nanti kalau mau mengembangkan tinggal di sini ya, Anda ya. Tinggal nambahkan di sini. Misalkan mau dikembangkan di mana gitu, tinggal tambah di sini titik di sini. Misalkan kalau cuma kafe kan tidak mungkin seluas kan. Ini langsung ditambahkan saja. Anggaplah di sini mau nambahkan rest area misalkan. Di sini mau nambahkan namanya misalkan tempat istirahat gitu. Is- Penunjang berarti. Ya, misalkan di mana lagi? Misalkan di sini ya kan. Misalkan di sini kita yang penting ya yang harus pertama kali dikerjakan adalah tracknya dulu. Atau misalkan di mana di setiap di sini misalkan pos istirahat atau apa nah, nanti silakan dibuat di yang lokasi penunjang ini. Terus kemudian kita delineasi dulu yang jogging tracknya ya. Jogging tracknya juga kita gambar dengan cara yang ini, klik ini. Mulainya dari mana? Mulainya dari ini, dari sini warung dicari ini. Nah, nanti lebih bagus kalian ke lapangan biar tahu. Nah, misalkan anggaplah ini, misalkan saya langsung ke sini, misalkan langsung ke sini, anggaplah ini lurus. Nah, anggaplah saya sampai sini ya. Nanti kalau mau meneruskan, misalkan kan tinggal dilanjutkan di sini. Nanti bisa dilanjutkan nanti. Atau mungkin saya apa namanya? Saya buat aja. Nanti kalau misalkan salah, kan kalian harus cek ke lapangan. Kalian bisa merevisinya. Anggap, anggap saya yang lewat sini. Ini contoh saja nanti. Jadi kalian harus lebih rapi lagi ya. Biasanya dasarnya adalah hasil tracking lapangan. Nah, misalkan di sini. Semuanya ini bisa digabung, tapi ya bisa nggak apa-apa. Oke, kita simpan. Oke, katanya gimana simpan? Kalau misalkan mau menebalkan garisnya, misalkan kita mau kasih garis seperti ini, misalkan bisa. Warnanya kita ganti pink, misalkan bisa. Nah, seperti ini ya. Nah, nanti tinggal direncanakan ya. Ini kan sudah ada eksistensi seperti ini. Nah, kalian silakan tugasnya direncanakan. Misalkan perencanaannya di mana? Yang ini, yang wilayah pengembangan ini, ya, wilayah pengembangan ini. Termasuk nanti ini bisa kalau ngitung luas, misalkan di sini open atrium berapa sih panjangnya jogging tracknya itu? Nah, misalkan bisa dibagi. Misalkan di sini kita tinggal kasih panjang. Ini panjangnya meter ya. Di sini adalah decimal number real. Terus misalkan ini adalah 10 angka, persisnya 2 angka 9 koma. Ini hitungnya adalah diklik panjang di sini, terus rumusnya adalah ini ya, range. Nah, ini adalah meter ya. Lihat, nah, berarti ini sekian ya. 1659 ya, kurang lebih satu setengah kilo. Nah, kurang lebih satu putaran lapangan renon lah. Kalau kalian pernah jogging di sini ya. Terus, terus selanjutnya setelah ini, nah, inilah tugas utama kalian. Ini nanti kalian kerjanya mungkin saya sudah di sini saja ya. Nanti kalian tinggal menambahkan gimana sebagai akademisi. Ini pengembangannya seperti apa. Ya, mulai masuk, mungkin di sini perlu dibuatkan apa. Misalkan ini contoh ya, ini contoh. Ini contoh misalkan anggaplah di sini misalkan loket atau apa. Jadi buat wisata yang terintegrasi ya. Karena ini kan hanya hanya ada ini kan. Nanti mungkin di sini ada apa. Nanti ini contoh nanti boleh ada hapus dan perbaiki. Misalkan di sini di zona ini ya, di zona ini kan pertama masuk nih. Biasanya kalau pertama masuk kan di sini kan mungkin ada petunjuk.
apa ya? Misalkan di sini ada pameran-pameran. Jadi ini kalau wisata tuh orang wisatawan masuk di sini sudah ada. Misalkan di sini adalah dan kita buat di sini ya. Sini atau satu kota inilah. Satu kota ini misalkan ini karena nggak ada namanya kita isi dulu namanya ya. Kita isi dulu namanya, nama misalkan kasih teks ini adalah 200 lah. Nah, namanya ini contoh ya, Dek ya, misalkan tempat pameran produk pertanian, misalkan tempat pameran produk. Nah, kok bisa? Misalkan tempat pameran gitu aja. Nanti dijelaskan di pembahasan ya, tempat pameran. Nah, di zona ini jadikan tempat pameran. Nah, kita bikin saja misalkan simbologinya nggak transparan biar menarik. Kan seperti ini. Contoh, ini contoh. Di sini ada tempat pameran, terus orang jalan dikit, terus di sini kan existingnya kan ada kelompok muda ya Minapadi kan. Mungkin di sini juga dibuat misalkan di sini zona apa. Jadi wisatawan pokok intinya biar tidak terlalu bosan dia di situ. Nah, anggap ini kan existingnya kan ada kelompok budaya Minapadi kan. Nah, tapi di sini sudah tutup ya, sudah tutup. Ya, misalkan kita kembangkan lah, misalkan tapi biar agak jauh, misalkan kita kita geser perencanaannya, misalkan di sini sehingga tidak apa ya, tidak terlalu ngeploting. Jadi sepanjang trekking ini adalah penghasil tambahan untuk ekonomi, misalkan. Anggaplah di sini, misalkan ini kan sudah dalam zona ini sudah kita buat misalkan di sini ya di apa di pertinggaan ini bisa kita kembangkan misalkan di sini ya, anggaplah kita ngikutin pola sawahnya misalkan pola sawahnya kan seperti ini kita ikutin saja pola sawahnya sehingga ketika mengembangkan itu dasarnya jelas ya kita tidak merusak bentuk wilayah yang ada misalkan anggap di sini misalkan wisata Minapani wisata Minapani di sini ada ikan misalkan kita kembangkan untuk wisata ikan. Nah, di sini. Terus, nah nanti ini kalian bagian-bagian kembangkan ya. Nanti semuanya ini akan menjadi satu kesatuan yang unik misalkan. Atau mungkin kalian boleh merambah misalkan mau mendesain yang lain di sini sih. Tracknya kalian panjangkan. Di sini ada pameran-pameran pertanian. Nah, silakan itu. Nah, mungkin di sini karena konturnya kita ambil ya misalkan di mana ya. Atau di sini ya. Ini karena konturnya unik, jadi kita ini biasanya kalau konturnya agak padat seperti ini ya, misalkan konturnya agak padat itu di mana ya? Oh ini nih, ini, ini di pertinggaan ini konturnya kan agak padat. Biasanya kalau konturnya agak padat itu dia teras sharingnya bagus karena lerengnya miring. Nah, atau mungkin kita ambil ini ya yang jelas ya kontur yang agak miring nih ya. Kita misalkan di sini kembangkan sebagai atraksi misalkan pajak misalkan pajak Pak yang apa pertanian tradisional itu loh. Misalkan di sini kita kembangkan misalkan kan agak agak luas ya karena dia eh, agak luas ya karena untuk menggarap sawah pertanian kan seperti seperti ini atau mungkin ini contoh kita ngikutin pola sawahnya. Nah, anggap di sini adalah pertunjukan atau wisata pajak wisata
Nih, terus ini muter, ini contoh, sekali lagi contoh. Ini nanti Anda ini bisa, karena dekat Banyak Padi, ini kan sudah bekas Tegalan ini. Ini kan sepertinya Tegalan ya, jadi kita tidak berubah. Ini kota ini kita blok saja, kita kembangkan untuk wilayah Simantri. Karena Simantri sudah tidak ada ya, ini sudah kita misalkan di sini adalah kita buat semacam tempat workshop ya. Jadi di sini kayak ada sosialisasi workshop workshop pertanian tradisional gitu aja. Pertanian tradisional. Nah, jadi di sini tuh ada petani-petani yang tradisional. Jadi menjelaskan ya kepada wisatawan untuk ini dengan perangkat-perangkat kayak semacam kayak museum Sumba lah. Jadi kita kembangkan tapi dengan cara yang tradisional. Terus kemudian di sini ada Banja ya. Silakan desain yang terintegrasi ya, sehingga semua ini nanti kalau sudah di layout menjadi peta menjadi bagus gitu. Atau mungkin kalian boleh mengembangkan yang lain, boleh, orang namanya pengembangan kan bebas. Termasuk kalau mau mengembangkan hotel-hotel silahkan, silahkan kreasi kalian. Tapi ingat harus terintegrasi ya. Nah, datanya nanti akan saya share. Nah, silahkan di layout kalau nanti kalau sudah tinggal di layout dan dibahas. Nah, nanti caranya nge-layout gimana? Caranya nge-layout ya seperti nanti contohnya Anda kalau misalkan caranya nge-layout tinggal di klik ini saja, misalkan layout ini nanti Anda kok di tutorialnya Anda tinggal saya share saja ke Anda nih sekalian. Misalkan ini contohnya ya, tinggal layout saja. Nah, anggaplah layoutnya hanya segini ya, misalkan hanya segini. Nah, hanya segini, nanti anggaplah nanti kan dikasih logo dan lain-lain kan. Kalau misalkan skalanya kurang detail ya sudah nilainya dikecilin. Misalkan di sini adalah kita kecilin menjadi 5.000 misalkan. Nah, segini. Anggaplah sudah semuanya ini kasih logo, kasih nama kelompok dan lain-lain, tinggal di ekspor. Nah, nanti kalau untuk menambah foto-fotonya silakan didesain di tempat lain. Di sini juga bisa, tapi lebih bagus di tempat lain, misalkan di Photoshop atau apa, silakan dikreasikan. Bisa di sini juga bisa. Bebas Anda ini mau ekspresinya di mana. Misalnya contoh ya, contohnya tak taruh di misalkan di sini di luar sana lewat. Tinggal save saja. Nanti kalau sudah bentuknya adalah JPEG. Yang jelas nanti harus dikasih grid ya pada peta pada umumnya lah, biar tidak menjadi peta buta. Nah, seperti ini kalau sudah ya. Nantilah yang akan dibahas di laporan atau mungkin di UAS. Nah, oke, mungkin itu saja yang bisa saya share. Nanti datanya saya kasih. Nanti kalau sudah saya kasih, bentuknya seperti ini ya. Ini coba saya simpan terlebih dahulu. Save as. Tak, di sini tak simpan di sini. Project kuliah agrowisata. Ya, sudah ya seperti ini. Nah, seperti ini coba saya close. Saya save dulu, close. Ingat ya adik sekalian ya, nanti kan filenya dalam bentuk RAR seperti ini, nanti saya RAR, nanti adik hanya buka yang ini ya, hanya buka yang ini ya, project kuliah agrowisata. Ingat yang ini, sekali lagi nanti biar nggak bingung ya, ingat yang ini yang buka, nanti biar nggak bingung lagi. Biasanya anak-anak itu melihatnya cuma sepintas, terus tiba di mananya. Yang ini yang dibuka ya, yang ini, yang formatnya adalah QGZ ya. Nah, nanti kalau misalkan nggak bisa kebuka, ya sudah tinggal dibuka ulang saja yang formatnya zip file. Ya, yang pasti bisa sih. Ini saya coba ya, saya buka coba lagi ya. Ini contoh.
Nah, ini ya, sudah bisa ya dibuka lagi ya, sama misalnya. Nah, nanti kalau misalkan kalian ke lapangan, misalkan menggunakan aplikasi OSM, nanti panduannya ada. Ini kemarin kak kelasmu itu juga pada ke lapangan ya, tapi di daerah yang beda, di daerah Tabanan. Nah, misalkan ini kemarin adalah project ya dari pemerintah daerah. Nah, ini nanti hasil OSM seperti ini. OpenStreetMap tuh ini ya, yang HP, misalkan OSM ini untuk tracking ke lapangan ya, OSM for phone misalkan. Ini hanya khusus Android yang bisa. Misalkan sama Bu Tati atau sama dosen lain disuruh menggunakan OSM. Ini ya datanya ini atau OpenStreetMap nanti saya share nanti. Nah, ini tinggal datanya seperti ini nanti kalau sudah dipindah di HP ya. Ini tinggal di drag and drop saja. Drag and drop taruh di sini. Nanti akan teroverlap di sini. Nah, karena ini adalah lokasinya adalah di tempat yang beda, jadi lokasinya kemarin trackingnya adalah di tempat yang beda di sini ya, di sungai ini. Jadi tidak teroverlap. Nanti kalian bisa apa namanya? Bisa menggunakan data yang real di lapangan yaitu pas di wilayah misalkan wilayah pengembangan yang Anda kerjakan. Oke, semoga sukses dan semoga dilancarkan semua tugasnya. Nah, nanti dibaca ya link deskripsinya di situ akan saya kasih link-link tutorial dan panduan-panduan termasuk beberapa jurnal penunjang ya untuk skripsinya. Untuk apa namanya? Bukan skripsi, untuk praktikumnya ini. Karena banyak sekali. Misalkan kan ketika Anda membahas pariwisata misalkan di Sumba Sembung kan harus ada literaturnya. Misalkan ini bus populer misalkan. Kita tinggal citasi saja. Misalkan Sumba Sembung, Denpasar. Dari kesuburannya sudah lengkap di sini. Nah, ini Sumba Sembung Denpasar. The social networknya sudah ada, terus apa namanya pengembangan ekuisasi sudah ada. Nah, sudah banyak ya, sudah banyak yang sudah mengembang, sudah meneliti. Nah, silakan nanti untuk tugasnya, silakan bisa mensitasi atau menggunakan literatur ini untuk penunjang Anda semua, termasuk ini ya, sudah dititi oleh siapa namanya nih, pembinanya Prof. Indayati, ini aplikasi RS untuk LP2B. Nah, ini semuanya sudah ada. Ini kan cuma sembung saja nih kan ya. Nah, nanti silakan disitasi ya. Silakan dibaca dulu, silakan disitasi, silakan dijadikan sebagai dasar untuk membuat tugas. Terima kasih.